Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para kiai, ibu-ibu nyai, para jamaah, para pemirsa sekalian, alhamdulillah sore ini kita bisa berjumpa lagi dalam channel PCNU Jakarta Utara, yakni dalam kajian kitab Nasha'ihul Ibad. Pada pertemuan kali ini kita akan membacakan makalah yang ke-24 pada bab As-Sunai, bab As-Sunai, bab yang kedua di makalah yang ke-24. Kalau di kitab baru ada di halaman 7, kitab lama ada di halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Wabil khusus untuk muallif hadal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in wa jamil awliya wal anbiya wa syuhada'i wa sholihin. Khususan khosatan la hadratin mu'allif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Qaddasallahu sirrahumul aziz wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid darin amin. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu wal 'ashruna, bermula maqalah yang ke-24. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslul khati'ati aslu jami'il khotoya hubbud dunya. Bermula pokok atau asal dari semua keluputan kesalahan adalah hubbud dunya. Wahya mazada anil hajati. Yang disebut hubbud dunya, bermula hubbud dunya itu adalah mazada anil hajati. Sesuatu yang lebih dari kebutuhan. Itu namanya mencintai kelebihan. Sesuatu yang lebih dari kebutuhan. Jadi kalau kita menyikapi dunia itu, kita akan merasa nyaman ketika kita lebih memilih kebutuhan hidup, bukan gaya hidup. Nah, kalau sudah urusannya gaya hidup, itu berarti urusan hubbud dunya. Kalau kebutuhan hidup, berarti apa yang menjadi hajat kita, itu bukan disebut hubbud dunya, karena kita hanya mementingkan atau mencari yang butuh, yang kita perlu. Tapi kalau gaya hidup, wah, gaya hidup itu nggak ada ukurannya, ya. Wa aslu jami'il fitani man'ul usyuri, dan asal dari semua fitnah adalah man'ul usyuri, mencegah membayar 2,5% dari harta. 2,5% al-usyur itu 2,5%. Al-usyur 10%. Man'ul usyur, kalau itu rubul usyur ya, 2,5%. Oh ya, man'ul usyuri, ya, mencegah untuk mendermakan 10%, ya, 10%. Wazakati, dan mencegah membayar zakat. Wahadza min aqfil ami alal khosi. Kalimat man'ul usyuri wazakati ini bentuk mengatofkan lafadz yang umum atas lafadz yang khusus. Li'annal usyur, kalimat al-usyur yang artinya 1/10, 1/10, khosun bizuru'i wa thimari, itu khusus untuk pembayaran zakat
semacam padi, ya. Padi itu zakatnya 1/10, ya. 1/10 berarti berapa persen? Ya, 10% ya. 10% apabila padi itu disiram dengan air hujan, tak ada hujan. Kalau padi itu dipupuk dan disiram melalui irigasi, maka zakatnya 1/5. Ya, 1/5 beda. Jadi kalau padi itu diurus, ya, disiram, artinya melalui biaya operasional, kita pakai irigasi, bukan tanda hujan, zakatnya nanti 1/5. Ya, tapi kalau pakai tanda hujan, hanya pakai air hujan saja, maka 1/10. Wa zakat samilatun lidzalika, dan kalimat az-zakah, jadi mencegah zakat. Zakat itu memuat semuanya, semuanya disebut zakat, baik yang membayarnya itu 10%, 5%, kemudian ada yang 2,5%, itu kan disebut zakat. Maka pada kalimat man'ul usri wa zakah ini menyambungkan kata yang umum kepada kata yang khusus. Wa zakatun naqdi wal an'am, wa zakatun naqdi wal an'ami wal zakatil badani. Dan ini zakat yang dimaksud di sini bisa memuat apa saja, termasuk diantaranya zakat emas, zakat perak, zakat an'am atau binatang piaraan, zakat ternak, ya. Kemudian zakat badan atau yang disebut dengan zakat fitrah, itu namanya zakat. Maka kalimat zakat itu umum. Kalau usyur itu khusus untuk zakat padi, ya, hasil sawah, hasil kebun, itu al-usyur, dibayarkan 10%. Nah, ini orang yang mencegah membayar zakat, ataupun secara khusus di sini kalau dia seorang petani membayar zakatnya tanaman padi yang dia tanam, hasilnya dia tidak mau membayar 10%-nya atau 5%-nya, maka ini menjadi asalnya fitnah. Akan muncul bertubi-tubi fitnah. Itu dimulainya dari mana? Dari tidak mau mengeluarkan zakat. Wal maqalatul khamisat wal isruna, bermula makalah yang ke-25. Ila dikatakan al-muqirru bitaksiri abadan mahmudun. Orang yang mengakui kelemahan, taksir itu kelemahan seperti dia sering melakukan hal-hal yang bersifat sembrono. Dia ngomong ke orang itu bukan menceritakan ibadahnya, bukan. Tapi yang diceritakan taksirnya. Sementara ibadahnya dikemanain? Ditutupin, tidak diceritakan. Orang yang menceritakan taksirnya, abadan mahmud, selamanya dia akan terpuji. Jadi jangan dipamerkan selfie tengah malam, tahajud ya guys. Itu berarti tidak al-mukir bitaksir. Mukir bitaksir ketika dia berbicara kepada orang, dia menutupi kebaikannya. Yang diakui adalah taksirnya, kesalahannya, dosanya. Wah, saya mau orang banyak dosa, saya mau orang bodoh, saya mau orang nggak ngerti. Itu abadan mahmud, selamanya dia mahmudun, terpuji. Wal iqraru bitaksiri alamatul qabuli. Pengakuan taksir itu kelemahan, ya, baik itu kebodohan, kekurangan, miskin, dan lain-lain, tidak menampakkan kelebihan, itu alamatul qabul, tandanya diterima. Ini sama aja pengertiannya dengan orang yang menyembunyikan ibadahnya, ya, tidak dicerita-ceritakan sama orang lain. Maka ini alamat qabul, alamat kalau ibadahnya diterima. Itu li'annahu isyaratun ila adamil ujubi wal kibri, karena
pengakuan taksir, pengakuan dengan segala kelemahan, kekurangan adalah merupakan tanda isyarat dari tidak adanya ujub dan tidak adanya kesombongan. Lanjut. Wal maqalatu sadisatu wal ishruna, maqalah yang ke-26. Qila dikatakan, kufranun nikmati lu'mun. Kufranun nikmati lu'mun. Jadi kalimat-kalimat pendek seperti ini sebenarnya bagi mubalik, bagi ustazah, penceramah, itu penting untuk dihafal. Kalimatnya sederhana. Kufranun nikmati lu'mun. Ya, kufur nikmat itu lu'mun, dicela. Artinya orang yang mengkufuri nikmat itu pasti lu'mun, dia tercela, dicela. Ada musyukri li nikmati dalilun ala danaatin nafsi. Tidak ada syukur, tidak ada rasa syukur li nikmati terhadap kenikmatan. Dalilun itu menjadi tanda ala danaatin nafsi, atas rendahnya seseorang. Ya, rendahnya seseorang. Orang kalau tidak bersyukur itu menunjukkan kerendahannya, bukan rendah hati, Bu. Kalau rendah hati tawadu, kerendahannya, kehinaannya. Orang nggak bersyukur itu orang yang hina. Ya. Artinya yang bersyukurlah yang mahmud, yang terpuji, orang yang mau bersyukur. Wasuhbatul ahmadi syukmun, menemani orang yang idiot. Tahu idiot? Keterbelakangan mental, ya. Bodoh yang sangat bodoh. Kalau sekedar bodoh namanya jahil. Nah, kalau sudah murokkab, jahil, murokkab, jahil yang bertumpuk-tumpuk, bertikel-tikel, itu disebutnya ahmak. Ya, ahmak. Ahmak itu lebih apa? Tidak nalar. Orang bodoh masih nalar, tapi kalau ahmak itu tidak nalar. Jadi kan di belakangnya bodoh, apa namanya? Iya, apa? Pandir. Orang pandir. Di belakangnya bodoh. Itu syukmun, jelek. Jadi artinya kita jangan banyak-banyak atau jangan bergaul dengan orang yang ahmak, ya, orang yang pandir. Ya. Orang yang pandir. Ya, kitabnya. Baik, lanjut. Hayru mubarakin, artinya tidak berkah. Orang yang bergaul dengan orang ahmak, orang yang pandir, orang yang kelewat bodoh, itu syukmun, jelek. Kenapa jelek? Hayru mubarakin artinya tidak diberkati. Kamar wa at-Tabrani an Basirin an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala isrimil ahmaqo. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Basir annahu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, itu bersabda, isrimil ahmaq, ya. Isrim, putuskan hubungan, al ahmaqo, akan orang yang pandir. Putuskan hubungan dengan orang yang pandir, yang bodoh kelewat bodoh. Ya, ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu kalau kita merawat orang pandir, orang idiot, itu bagaimana? Lain. Kalau merawat kan bukan bergaul. Artinya dengan kasih sayang kita merawat mereka dengan baik. Kalau bergaul itu kan artinya berinteraksi. Itu kan? Dia nanya, kita jawab, atau kita nanya, dia jawab. Nah, berinteraksi. Sering berinteraksi dengan orang yang ahmak itu syukmun, jelek. Ya. Kata Nabi malah isrimil ahmak. Putuskan hubungan dengan orang yang pandir. Bodoh yang kelewat bodoh. Dikasril hamzati warra. Aiqta wuddahu. Artinya putuskan rasa saling mencintai. Maksudnya mencintai di sini bukan kita nggak boleh sayang sama orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental. Artinya dalam hal pergaulan itu jangan dijadikan partner gitu loh. Putuskan dia, jangan dijadikan orang pandir itu sebagai
partner yang berinteraksi setiap hari. Wal makna la tusahibhu liqubhi halatihi. Jangan temani, ya. Jangan berinteraksi, ya, dengan orang pandir liqubhi halatihi, karena perilakunya buruk. Orang yang gak nalar, ya perilakunya pasti buruk. Gak nalar gimana? Gitu ya. Wali annat tiba'a surraqatun. Karena watak itu banyak mencuri. Watak seseorang itu banyak mencuri. Waqad yusraqu tab'uka minhu. Dan terkadang watakmu dicuri oleh orang yang pandir. Maksudnya watak yang dicuri itu bagaimana? Kita punya watak baik. Ya. Kita punya watak baik. Sementara partner kita ahmak. Orang yang pandir. Orang yang idiot. Maka yang terjadi menjadi terbalik. Watak kita menjadi ketularan dia. Nah, ngikutin dia. Akhirnya satu saat kita berperilaku menjadi sama kayak dia. Ditanya A, jawabnya B. Ditanya B, jawabnya C. Nah, ini karena ketularan. Ya. Ya, ditanya sering orang mudeng, ya akhirnya dia sendiri ditanya jadi orang mudeng. Nah, itu. Ya, karena watak itu banyak mencurinya. Warawa at-Tirmizi, dan meriwayatkan sama Imam at-Tirmizi an Ibnu Amrin, dari Ibnu Amrin. Jadi kata Umar dan Amrin itu biasa dibedakan dengan wawu. Kalau setelah ro ada wawu, maka jangan dibaca Umar. Bacanya kalau enggak Amrun, Amrin. Amron. Itu ditambah wawu. Wawu itu untuk membedakan nama besar Sayyidina Umar. Dulu nama besar Sayyidina Umar itu terbaca Amrin atau Amrun. Nah, atau gini, orang yang namanya Amrin, namanya Amrun, itu dibacanya Umar. Padahal Sayyidina Umar itu punya nama yang secara khusus pada waktu itu yang punya nama Umar ya hanya Sayyidina Umar saja. Jadi nama besarnya itu menjadi dikalahkan dengan nama orang yang namanya kebetulan bukan sama, Bu. Pembacaannya kan kalau tidak ada harokat, kata yang terdiri dari ain, mim, dan ro kan bisa dibaca Umar juga. Padahal namanya bukan Umar, tapi Amrun, Amrin. Nah, untuk membedakan nama Umar yang konotasinya adalah Sayyidina Umar, maka untuk selain Sayyidina Umar, supaya dibacanya Amrun atau Amrin, ditambahkan wawu setelah ro. Makanya di sini an ibni Amrin. Tadi Ibnu Amr, bukan Ibnu Umar, Ibnu Amr. Nanti kalau Ibnu Umar keliru, Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar. Ini bukan. Ibni Amrin. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, itu bersabda, khoslatani, bermula dua perkara. Ya. Man yaitu man bermula siapa orangnya, kanata yang ada apa, khoslatani fihi itu ada di dalam dirinya. Kata bahu, maka menulis akan man siapa Allahu Allah, menulis syakiron, akan jadi orang yang bersyukur, sobiron yang bersabar. Barang ada dua perkara yang apabila dua perkara itu ada pada diri sejati seseorang, maka Allah akan menulisnya menjadi orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Nah, itu. Apa saja? Kemudian lanjutannya. Wa man lam takuna fihi lam yaktubhullahu. Ya, lam yaktubhullahu syakiron wala sabiron. Waman, dan bermula barang siapa lam yakuna itu tidak ada apa khoslatani, tadi dua perkara tadi tidak ada fi di dalam dirinya man, lam yaktubhu maka tidak menulis akan man siapa Allahu Allah syakiron akan orang yang bersyukur wala sabiron. Orang yang tidak ada dua perkara itu di dalam dirinya,
maka Allah tidak menulisnya sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Nah ini. Pertama, rupanya man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi. Pertama, ya, disebut orang yang bersyukur dan bersabar adalah man huwa, yaitu man sebentar, mannya mausul ya. Man nadhara, barang siapa melihat fi dinihi, di dalam urusan agamanya, ilaman, kepada seseorang, huwa yang man fauqahu, itu ada di atasnya. Barang siapa memandang orang lain, ya, dalam urusan agamanya, orang yang ada di atasnya. Jadi orang yang rajin ibadah, sholatnya berjamaah, malamnya tahajud, puasanya Senin Kemis, itu orang yang dalam tingkat ibadahnya lebih tinggi. Orang yang memandang orang lain dari sisi ibadahnya, ya, kemudian dia mengikutinya, faqtada bihi, kemudian dia mengikutinya. Nah, ini orang yang pertama, dia disebut orang yang bersyukur, dia juga disebut orang yang bersabar, dicatat sebagai orang yang bersyukur dan bersabar, ya. Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi, orang yang memandang dalam urusan agamanya kepada orang yang lebih tinggi, faqtada bihi, kemudian mengikutinya, maka dia orang yang dicatat syakiron sabiron, orang yang bersyukur dan bersabar. Nah, wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu, wa nadhara, dan melihat fi dunyahu, di dalam urusan dunianya, ilaman, kepada seseorang, huwa dunahu, yang ada di bawahnya, fahamidallah, maka dia memuji Allah. Nah, ini disebut orang yang bersyukur, orang yang bersabar. Dia melihat dalam urusan dunia kepada orang yang di bawahnya, ya. Lalu kemudian dia memuji Allah. Alhamdulillah, saya masih untung, masih bisa naik motor, tuh tetangga sebelah masih naik sepeda ontel, gitu kan. Yang naik sepeda ontel, alhamdulillah, saya masih naik sepeda, tuh tetangga sebelah jalan kaki, nggak punya sepeda, boro-boro. Yang jalan kaki pun masih alhamdulillah, syukur, masih bisa jalan kaki, tetangga sebelah ngesot. Nah, itu. Jadi kalau begitu, dia akan menjadi orang yang syakiron sabiron, dicatat oleh Allah menjadi orang yang bersyukur dan bersabar. Nah, ini. Alama faddalahu fahamida, maka dia memuji Allah akan Allah, alama, atas perkara faddalahu, yang telah Allah berikan anugerah kepadanya, bihi, dengan tadi perkara yang dia berikan. Kata bahullahu syakir, kata bahu, maka menulis akan man, siapa Allah syakiron, akan menjadi orang yang bersyukur, sabiron, orang yang bersabar. Jadi itu dua, ya, tipologinya ada dua, cirinya ada dua. Pertama apa? Orang yang melihat urusan agama kepada orang yang lebih tinggi, rajinnya, rajin ibadah, rajin tahajud, duha, puasa, Senin Kemis, dan seterusnya. Melihat orang yang lebih tinggi dalam hal ibadah, lalu kemudian dia mengikutinya. Kemudian melihat orang yang lebih rendah dalam urusan ekonomi, dalam urusan dunia, lalu kemudian dia bersyukur, dia ucapkan alhamdulillah, saya masih untung, gitu. Saya masih untung. Yang dilihat yang di bawah, gitu. Jangan melihat dunia yang di atas. Nah, maka Allah mencatatnya sebagai syakiron sabiron, orang yang bersyukur, orang yang bersabar. Waman nadhara, dan orang yang melihat dinihi, dalam urusan agamanya, ilaman huwa dunahu, dalam ilaman, kepada seseorang, huwa dunahu, yang ada di bawahnya, ya. Melihat agama, melihat dalam urusan agama, yang dilihat orang yang di bawahnya. Dia baru bisa rajin sholat 5 waktu, gitu. Kemudian yang dilihat di bawahnya, orang yang sholatnya masih jarang-jarang, gitu.
Nah, wa nadhara fid dunya ila man waqahu. Dan urusan dunia dia melihat pada orang yang di atas. Nah, tetangga punya motor, dia pingsan. Tetangga punya mobil, dia masuk rumah sakit. Ya. Tetangga punya rumah lagi, oh mati dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu orang yang seperti itu fa'asifa ala ma fatahu. Fa'asifa, lalu kemudian dia merasa susah, ya. Fa'asifa, kemudian dia merasa susah ala ma fatahu, atas apa yang tidak ada pada dirinya atau atas apa yang telah hilang darinya. Maka lam yaktubhullahu syakiron wala syakira. Allah tidak mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Tidak dicatat sebagai orang yang ahli syukur, tidak dicatat sebagai orang yang sabar. Hadzal haditsu jami'un li jami'i anwa'il khairi. Ini hadis, ya. Hadzal haditsu, ini hadis jami'un, telah mengumpulkan li jami'i anwa'il khair, pada seluruh macam-macam kebaikan. Jadi intisarinya kebaikan itu adanya di situ. Yang penting dalam hal agama, lihat yang di atas, ikuti. Ya. Dalam hal dunia, lihatnya ke bawah, bersyukur dengan kalimat alhamdulillah, masih untung. Lihat orang yang lihat agama, dalam urusan agama kok kepada orang yang lebih rendah, ya. Lihatnya, dia aja enggak. Orang mau sodakoh nggak jadi, dikantongin lagi. Gara-gara ada orang yang nggak mau ngasih, dia aja enggak. Akhirnya dikantongin lagi duitnya. Kenapa? Karena yang dilihat orang yang tipologinya dalam hal agama di bawah. Harusnya dalam hal agama yang dilihat yang di atasnya. Oh, dia sedekah 100, wah saya 200. Gitu kan? Yang dilihat orang yang di atasnya. Jadi dia akan termotivasi. Nah, itu. Nah, kalau dalam hal dunia, lihat yang di bawah. Orang yang melihat urusan dunia kepada yang di atas, nah, itu bukan disebut orang syukur, bukan disebut orang sabar. Nah, hadis ini mencakup segala macam-macam kebaikan. Itu adanya di situ. Kunci kebaikan adanya di situ. Pandangan kita tentang harta dan pandangan kita tentang agama. Wal maqalatus sabi'atu, bermula maqalah yang ke-7 wal isrun dan 20, jadi 27. Qala asyair, pengarang syair mengatakan, min bahril kamil, dari bahar kamil, al majzu, yang kena majzu. Jadi bahar kamil itu rumusnya kah, hajabat huma, hajabat huma, oh kena maju. Jadi ada satu wazan yang dihilangkan. Hajabat huma, sebentar. Mutafailun rumusnya. Yaman bidunya ustaghol qad gharrahu tulul amal, awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Ya man, wahai orang bidunyahu, istaghola yang sibuk bidunyahu, dengan dunianya. Wahai orang yang sibuk dengan urusan dunianya. Qad gharrahu tulul amal, sungguh telah menipunya hayalan yang panjang. Ya, hayalan yang panjang telah menipunya. Orang yang banyak berhayal, sebenarnya dia tertipu. Ya, dia tertipu. Dalam kehidupan dunia, kok banyak berhayal, panjang hayalannya, sebenarnya dia sedang tertipu dengan hayalannya. Ya. Jadi,
takbiratul ihram, Allahu Akbar, khusyuk banget sholatnya ketika takbiratul ihram, karena di situ ada niat, ada lillahi ta'ala, ingat sama Allah. Begitu Allahu Akbar kabiro, ngayal. Andaikan saya punya uang 350 juta, saya mau bangun rumah, andaikan, maka saya harus membeli semen itu kira-kira sekitar 150 sak, pasirnya 5 truk dam, kemudian hebelnya, batu batanya harus 5.000 batu bata atau hebel, terus nanti tukangnya bayarnya kira-kira habis sekitar 100 juta. Salam jadi rumahnya. Nah, itu. Jadi mulai takbiratul ihram sampai, jadi bukan sholat, malah pikirannya ngayal gitu. Inilah orang yang tertipu dengan hayalannya. Disinggung oleh penyair, wahai orang yang sibuk dengan urusan dunia, qad gharrahu tulul amal. Panjangnya hayalan itu menipunya. Itu. Awalam yazal fi ghaflatin. Awalam yazal, apakah tidak berhenti atau tidak berhenti fi ghaflatin, di dalam kelupaan, hatta dana, sehingga mendekat minhu pada dirinya, man itu tadi apa, al ajalu, waktunya kematian, ya. Ataukah dia selalu dalam keadaan lupa, hatta dana minhul ajal, sehingga mendekati, sehingga dia mendekati kematian. Jadi banyak ngayal, hari-harinya lalai, tiba-tiba sudah datang malaikat Israel di depan mata, hatta dana minhul ajal. Akhirnya waktu yang diberikan oleh Allah terbuang sia-sia. Nah, itu tipuan. Wal mautu, bermula kematian, yakti, itu datang bahtatan, seraya tiba-tiba. Mati itu nggak pakai permisi. Kalau mau datang tiba-tiba dan nggak peduli. Yang kaya mati, yang miskin, pejabat mati, rakyat jelata mati, anak orang tua mati, bayi orok mati. Yakti bahtatan, kematian itu datangnya tiba-tiba. Wal qabru sundukul amal, bermula kuburan itu merupakan celengan amal, ya. Kuburan itu merupakan sundukul amal, celengannya amal. Kalau kita beramal, di mana disimpan amal kita? Di kuburan. Sebab itu amal kita akan jadi bekal nanti kalau kita masuk ke wal qabru sundukul amal, kuburan adalah celengan amal. Isbir ala ahwaliha, bersabarlah ala ahwaliha, atas ala ahwaliha, atas bencananya kematian, ya. Ala ahwaliha, isbir ala ahwaliha, ya. Ahwalun, haulun itu kan bencana, ya. Isbir ala ahwaliha, isbir, bersabarlah, ala ahwaliha, atas bencananya dunia, ya. La mauta, tidak ada kematian, illa bil ajal, kecuali dengan ajal. Kalau sudah ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada kematian kecuali dengan adanya ajal. Kalau sudah ajalnya, ya sudah, mati itu datang, mau kapanpun, ya. Makanya kata Imam Al-Ghazali, yang dekat dengan kita adalah kematian. Warawa, dan meriwayatkan Ad-Dailami, oleh Ad-Dailami, annahu, sungguhnya Imam Ad-Dailami annahu, sungguhnya Kanjeng Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, tarkud dunya, bermula meninggalkan kemewahan dunia, meninggalkan kemewahan dunia. Sebab kalau bahasanya hanya tarkud dunya, meninggalkan dunia, atau meninggal dunia, apalagi mati dong, ya. Tarkud dunia ini maksudnya meninggalkan kemewahan dunia.
Ya, meninggalkan urusan dunia itu pun nggak bisa karena kita masih hidup di dunia. Maka yang dimaksud tarkut dunia itu meninggalkan kemewahan dunia. Ya, jadi kita nggak ketipu sama kalimat. Kalimat kadang-kadang membuang kata, ya, membuang kata hanya untuk mempersingkat. Kita kalau ngomong kan suka begitu, Bu. Ibu tahu nggak rumahnya Pak RT? Tahu. Padahal mah nggak tahu, tapi ngomongnya apa? Tahu. Gitu. Ya, tahu. Amurru itu lebih pahit minas sibri daripada, bukan sabar. Kalau sibri itu brotowali, tahu brotowali? Jamu yang pahit itu loh. Yang bahan jamu, ya, yang batangan kayu-kayu itu kan namanya apa? Brotowali, bratawali. Ya. Meninggalkan kemewahan dunia itu amurru lebih pahit, ya, minas sibri daripada brotowali. Wa asaddu dan lebih berat atau lebih pedih min habmis suyufi daripada sabetan pedang. Lebih pedih daripada sabetan pedang fi sabilillah di jalan Allah. Artinya orang yang perang jihad fi sabilillah lalu terluka oleh pedang itu sebenarnya belum apa-apanya daripada orang yang meninggalkan kemewahan dunia. Oh, jadi berat dong? Iya, memang berat banget. Berat banget. Lebih pahit daripada beratawali, lebih lebih menyakitkan daripada sabetan pedang dalam perang fisabilillah. Gitu. Makanya kita selalu tertipu terus tiap hari, ya. Tertipu banget, tertipu. Ya. Jadi ini kitab Imam Syekh Nawawi Al-Bantani ini pendekatannya lebih pada tasawuf. Jadi kalau misalnya kita ada hal-hal yang sifatnya lebih kepada meninggalkan kemewahan dunia, ini ajaran tasawuf tuh ya seperti itu. Ya. Nanti lain lagi ketika kita disuruh menjadi orang kaya. Apakah ada pelajaran tasawuf yang mengajarkan kita menjadi orang kaya? Ada. Ya. Imam Asyadzili itu tasawuf, orang ahli sufi tapi kaya raya. Pakaiannya selalu yang terbaik. Pakai jas. Kalau sekarang mungkin pakai dasi, gagah. Padahal dia ahli tasawuf. Nah, maka prinsip-prinsip ini bukan dalam hal apa yang Allah anugerahkan kepada kita tidak boleh kita terima atau tidak harus kita terima. Kita terima rezeki dari Allah. Kekayaan itu fadl, anugerahnya Allah. Tetapi jangan sampai hati kita larut. Gitu. Kekayaan kita, harta kita cukup di tangan, jangan dibawa ke dalam hati gitu loh. Berarti kaya boleh, boleh. Apalagi hidup di zaman sekarang harus jadi orang kaya. Ya. Harus jadi orang kaya. Bagaimana caranya? Yang minta kepada Allah dan bekerja yang serius. Ya. Karena di zaman akhir ini semua laku bukan karena ada kelebihan, misalnya karena ilmunya. Banyak orang alim tidak dipakai. Ya. Gara-gara orang alimnya miskin. Gitu kan? Oh, padahal alim dia, baca kitab, lancar. Baca kitabnya pinter. Nggak dipakai. Gara-gara nggak punya cuan. Tapi ada sebaliknya, banyak cuan, bodoh, dianggap jadi ulama. Gara-gara kekayaannya. Nah, yang seperti ini dunia di zaman akhir. Jadi, bolehkah kita minta kaya? Ya boleh. Tiap hari kok doanya Allahumma rizqna rizqon wasi'an. Mikirnya rezekinya yang banyak tiap hari. Itu doa yang nggak pernah ketinggalan. Siapa coba yang nggak berdoa minta kaya, minta rezeki yang banyak, siapa? Nggak ada. Hampir setiap kita doa utamanya itu kok. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak, duit yang banyak, kan gitu ya. Biar COD-nya lancar kan gitu. Nah, jadi boleh
boleh, tapi jangan dimasukkan ke dalam hati. Harta cukup di tangan, jangan masuk ke dalam hati, ya. Wala yatrukha ahadun illa aqallahu mithla ma yu'tiya asyuhada'a. Wala yatrukuha, gitu. Dan tidak meninggalkan akan dunia, meninggalkan kemewahan dunia, ahadun, siapa ahadun, seseorang, illa aqallahu, kecuali memberikan kepadanya, siapa Allah mithla ma yu'ti, sebagaimana Allah memberikan asyuhada'a, akan orang-orang yang mati syahid. Nah, sebaliknya, orang yang sanggup meninggalkan kemewahan dunia, Allah akan memberinya seperti pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang mati syahid. Nah, jadi ukurannya gitu. Kita kok dikasih seperti ini, bisa bersyukur, ya. Tidak dalam gelimang harta, bisa bersyukur. Maka Allah akan kasih kepadanya apa? Pahalanya orang-orang yang mati syahid. Nah, jadi ibu nggak usah kecil hati, ya, nggak dikasih seperti mereka mobil mewah, ya, rumah mewah, nggak dikasih seperti mereka yang perusahaannya banyak, tapi dikasih yang alhamdulillah setiap hari makan nggak pernah kurang, ya, anak bisa sekolah, ya, itu sebenarnya sudah bagian dari ketika kita menerima dari Allah, Allah akan kasih pahalanya orang yang mati syahid. Coba bayangin, kapan kita perang? Nggak pernah perang, tapi kita dapat pahala mati syahid. Gara-gara kita mau meninggalkan kemewahan dunia, ya, gaya hidup, meninggalkan gaya hidup, ya, gaya hidup. Baik. Watarkuha qillatul akli. Nah, ini rumusnya. Watarkuha, bermula meninggalkan kemewahan dunia itu apa saja? Satu, yang pertama yaitu qillatul akli, makan jangan banyak-banyak, ya, sedikit makan, ya. Wasab'i, ya, tarkusab'i, meninggalkan kenyang, makan jangan kenyang. Itu mau udah biasa, orang udah diet. Gitu. Jadi pengennya diet, adalah puasa. Ternyata puasa nggak bikin kurus. Gimana mau bikin kurus? Sama, cuma ganti waktu doang. Kalau sehari makan 3 kali, puasa juga buka, habis traweh makan lagi, sahur. Ditimbang besoknya ya sama, nggak turun, malah banyakan makan orang yang lagi puasa. Ya, kulkasnya penuh. Kalau lagi nggak puasa, nggak. Kalau bulan puasa, kulkasnya wah malah penuh. Macam-macam, belanjanya malah banyak. Ya, persiapan buka, persiapan sahur. Itu makanya setiap Ramadan mesti naik itu apa namanya, sembako harganya naik. Kan aneh, orangnya puasa kok sembako, ini kan jangan sembuh. Nah, ini kan nyambung kan, mestinya orangnya lapar sembakonya turun karena nilai apa, niat belanjanya menjadi kurang. Ya enggak, pasar rame, puasa tiap hari malah rame puasa. Nah, gimana mau nurunin berat badan? Puasa malah makin gemuk, makanya nambah. Nah, namanya puasa balas dendam. Nah, ya. Kemudian wabuhdus sanai, ya, benci kepada pujian, jangan senang dipuji, minan nasi, dari manusia. Fa innahu man ahabba as-sana'a minan nas ahabbat dunya wa na'imaha. Karena sesungguhnya orang yang senang dipuji, ya, oleh orang lain, dialah orang yang senang terhadap dunia dan kenikmatannya. Orang yang senang dipuji, senang dunia dan kenikmatannya. Wa man sarrahun na'imu kullun na'im falyadda'id dunya wasana minan nas. Orang yang ingin mendapatkan kenikmatan dengan sepenuhnya kenikmatan, ya maka apa? Tinggalkan kemewahan dunia dan pujian dari orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lurah, barangkali ada sambutan buat muslimat, Bu.